tugas terbesar seorang lelaki. Tugas terbesar seorang lelaki. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah keluarga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan ini tugas terbesar seorang lelaki, mengajarin istrinya sholat, ngajarin istrinya tentang Allah Azza wa Jal, bukan hanya kasih makan. Wildan tahu Fatma bisa hidup tanpa Wildan. Allah yang kasih makan dia. Dia punya rizki sendiri. Tapi Allah perintahkan kepada para suami untuk menjaga istrinya dari api neraka. Dengan apa? Dengan cara kasih makan. Bukan hanya itu, didudukkan istrinya, diajarin istrinya, tengah malam bangun malam. Kalau bicara romantis jemaah, pernahkah kita merasakan romantisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari, kemudian dia salat. Selesai dia salat, apa yang dilakukan dia? Thumma aiqadat ahla. Dia bangunkan istrinya. Bangun nih, salat malam. Thumma fa in lam taqum, kalau dia enggak mau bangun, dicipratkan air di wajahnya. Kemudian istrinya bangun sholat malam bersama suami. Itu romantis. Wa rahimallahu imra'atan, Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, qamat minal lail fa shalat. Dia bangun malam, dia enggak bangunin suami. Dia bangun malam, dia sholat. Selesai sholat baru dia bangunin suaminya. Bang, belum subuh nih bang. Itu dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan bulan madu berangkat ke Bali, berangkat kemana? Qiyamul lail. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah kehormatan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin bukan di bintang yang ada di pundaknya, bukan di gelar yang ada di hadapan namanya, tapi qiyamuhu bil lail. Ketika dia bisa qiyamul lail, itu baru seorang lelaki akan menjadi terhormat dan mulia. Kemudian Wildan tahu bahwasanya Fatma tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Hari-hari akan menunjukkan kekurangan istri. Tapi ana yakin engkau menikahi Fatma bukan melihat kepada kekurangannya, melihat kepada kelebihannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Allah, gaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf, bijamilil kalam, dengan ucapan yang indah buat istrimu, dengan nafkah yang baik buat istrimu, tidak memasukkan kecuali yang halal di rumahmu. Fa in karihtumuhunna, Allah bicara kalau engkau benci sama istrimu, ceraikan istrimu, kembalikan kepada orang tuanya, usir dari rumahnya. La. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Bisa jadi yang engkau benci, di situ Allah simpan banyak kebaikan. Maka husnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Setelah engkau mengajarkan kebaikan, jadilah engkau lelaki yang terbaik. Siapa lelaki yang terbaik jemaah? Kita semua merasa baik. Tapi kalau ingin tahu lelaki yang baik, tanya sama bininya, tanya sama harimnya. Gimana Rejal? Gimana Fulan? Kalau harimnya mengatakan na'am, anda nggak pernah melihat lelaki yang baik seperti dia, berarti dia orang baik. Tapi kalau harimnya mengatakan bas kalam fadhi, dia hanya pandai bertopeng di luar rumah, tapi di dalam rumah kelakuannya na'udzubillah min dzalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Bukan sama orang lain, sama keluarganya. Dia punya kekuasaan. Suami ini punya kekuasaan, punya kekuatan untuk menundukkan istri, untuk menginjak istrinya, tapi dia tidak lakukan itu. Maka kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluarganya.